Oke, selamat siang, shalom. Shalom. Apa kabar tadi? Luar biasa, baik. Masih berdiri ya sama-sama sebelum pembelajaran, dan nanti kita juga akan membahas sesi kesempatan untuk bawahan Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan bahwa pada siang hari Tuhan kami akan mengadakan pembelajaran agama Kristen Tuhan. Kau tuntun pembelajaran Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah pembelajaran Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, pahamnya Tuhan selaku guru yang akan mengajar Tuhan. Kau berkati setiap materi yang akan disampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah materi yang disampaikan kepada kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk di selatan sekalian. Ya, baik, izinkan saya juga berdiri ya sambil absensi. Kehadiran kita ada 10 orang. Betul semua dia ya? Rosalia, Mintina, Kamela, Regia, Rizka, Stefania, Erdi, kemudian Elisa, Florencio, dan Ronald Alexander ya. Jadi di siang hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang tentunya sudah kita persiapkan bersama. Ya, saya minta sama kalian boleh lihatkan kepada kita lembar kerja yang ada di tangan kalian, betul ya. Kemudian yang kedua, alat komunikasi handphone sebagai sumber bagaimana kita bisa menggali informasi baik dari internet ataupun mungkin ada beberapa aplikasi yang akan dimunculkan di sana ya. Dan saya berterima kasih sekali karena media yang pembelajaran kita sudah mulai meningkat. Jadi akan melihat di depan ada PowerPoint. Baik, kelas pembelajaran yang akan kita lakukan bersama hari ini sesuai dengan tema yang tentunya sudah disiapkan. Kita akan coba melihat ya materi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kita akan melihat satu tema bersama di sana. Saya langsung masuk ke sini dulu ya untuk mengingatkan. Tema kita apa? Sama-sama kita baca. Nilai multikultur dalam hidup bersama dengan orang yang berbeda keyakinan. Nah, sebelum masuk ke situ tadi Pak Manun ingatkan kembali kita masih punya kontrak pembelajaran selama 1 tahun. Nah, ini di penghujung, hampir penghujung semester ganjil ya. Untuk menuju semester genap, kontrak pembelajaran ini masih tolong dipegang ya sampai dengan nanti pada saat kalian masuk di semester genap ya, pembelajaran kita. Oke, tema adalah nilai-nilai multikultur dalam hidup bersama dengan orang yang berbeda keyakinan. Gambar yang ditunjukkan di sana. Nah, ini kompetensi inti kita. Ada berapa poin, Mas? Ada 4 poin dari menghayati, mengamalkan ajaran agama, menunjukkan perilaku hidup disiplin. Ini yang perlu kita sama-sama terapkan dalam keseharian kita, waktu-waktu yang kita lakukan ya. Apalagi ketika kita berinteraksi dengan kondisi sosial, lingkungan sosial di mana kita ada. Sekolah kamu, keluarga kamu, masyarakat kamu, bahkan di sini dikatakan ketika kalian berinteraksi dengan alam sekitarnya. Ya. Ini bentuk perbedaan. Kemudian yang ketiga, memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin kami tentang ilmu pengetahuan. Jadi dalam proses pembelajaran itu banyak hal yang tentunya nanti Pak Anung berikan kepada kalian. Ada ruang pertanyaan, ada juga ruang pertanyaan yang pernyataan yang saya sampaikan yang nanti ada interaksi. Terus yang keempat adalah mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret. Ranah konkret itu sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Baik, kompetensi inti kita. Kemudian kompetensi dasarnya ada berapa poin? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. Ini titik-titik yang tentunya kita akan sama-sama. Yang satu, mensyukuri pemberian alat dalam kehidupan multikultur. Anda bangga nggak sebagai orang Indonesia? Nanti ada selanjutnya pertanyaan kembali ungkapkan alasan. Yang kedua, mengembangkan sikap dan perilaku yang menghargai dan menerima multikultur. Sudahkah Anda menghargai menerima multikultur? Pluralisme kehidupan masyarakat kita sudah mengajarkan kita seperti itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan kita. Ya. Yang ketiga adalah menganalisis nilai-nilai multikultur dalam hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Jadi kita ditantang guys untuk melihat siapa-siapa orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Yang notabene-nya imannya berbeda. Kalau kita
bicara iman, konteksnya berbicara agama kita, agama Kristen. Betul ya, iman kita, iman di dalam Kristus. Yang keempat adalah membuat proyek yang berkaitan dengan multikultur. Praktek pembelajaran. Next, kita akan lihat sana ada indikator pencapaian kompetensi. Wow, lumayan banyak ya. 121, 221, 321, ada berapa poin ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya? 9, bukan 10. Satunya apa? Indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini yang akan kalian lakukan. Menerima dan meyakini kehidupan multikultur adalah pemberian Allah. Anugerah Tuhan. Yang kedua, menunjukkan sikap dan perilaku yang menghargai menerima multikultur. Poin tadi sudah dijelaskan. 321 menjelaskan konsep multikultur, materi kita, menguraikan pelaksanaan nilai multikultur, menelaah teks Alkitab perjanjian Lama Baru yang saya minta tadi tolong bawa Alkitab atau dalam handphone. Kemudian yang keempat apa ini Mas? Membuat konsep multikultur, kultur dalam teks Alkitab. Ya. Dan yang berikutnya lagi 421, 422, 423 adalah bagaimana kita bisa mempraktekannya. Prakteknya apa Pak? Nah ini misalkan membuat konsep multikultur dalam teks Alkitab dalam membangun kebersamaan di Indonesia, merancang proyek kegiatan bersama remaja yang berbeda iman. Karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka mengumpulkan anak-anak muda lintas agama. Untuk apa? Ini belajar kita menghargai praktek kehidupan yang berbeda iman. Ya. Kemudian menyusun doa permohonan setiap remaja terpanggil untuk mempraktekkan solidaritas. Ada berapa poin jadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indikator pencapaian kompetensi. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran 4 aja yang kita pelajari. Oh ada 5 ya, ada 6. Oh ternyata ada 7 ya, ada 7 poin. Tujuan pembelajaran setelah melihat gambar siswa dapat mempraktikkan multikultur. Yang kedua apa ini? Setelah menonton video dan berdiskusi, siswa dapat menerapkan nilai-nilai multikultur dalam konteks keragaman di Indonesia. Jadi nanti kamu akan melihat video. Ya. Yang ketiga, setelah membaca Alkitab, siswa dapat menelan teks Alkitab yang mengkonsepkan penerapan multikultur dengan baik. Nah, salah satu contohnya nanti yang kita masuk sana, Lukas pasal berapa yang berbicara tentang orang Samaria yang baik hati? 10. Ayat yang berapa? sampai 30. Nah, itu salah satu konteks bagaimana kita sesuai dengan perjanjian lama ataupun perjanjian baru Alkitab kita. Kemudian berdiskusi siswa dapat menyimpulkan sumbangsih atau sumbangan konsep multikultur dari teks Alkitab dalam membangun kebersamaan di Indonesia. Yang keempat, yang kelima adalah membuat karya. Siswa bergerak membangun kebersamaan dengan orang yang berbeda iman. Baik ya. Nah, poin 6 dan 7 menyesuaikan saja dengan proyek-proyek namanya kerja kelompok, terus kemudian praktek pembelajaran kita. Oke. Nah, kita masuk sekarang di dalam pertemuan yang pertama ini. Oh iya, Alkitab kita sudah tertulis di sana. Boleh buka satu orang Mazmur 133 tentang apa itu? Siapa yang cepat boleh buka. Mazmur 133. Nah, Mazmur 133. Judulnya apa? Perikopnya. Persaudaraan yang utuh. Kalau Pak Hanung nyanyi lagu, kamu tahu nggak berada dalam lagu ini? Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Pernah dengar lagu itu? Bila saudara seiman terus hidup dalam persatuan. Karena kenapa? Ketika orang bersatu itu di sana dicurahkan apa? Berkat-berkat tuh sama tuh Mazmur 133. Siapanya baca coba. Dengan cepat ya. Boleh. Sungguhlah indahnya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan itu. Seperti minyak yang baik di atas kepala melalui kejanggut, yang layak kejanggut harum dan pelayan hidupnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung siang, sebab keselamatan Tuhan memerintahkan berkat di kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan mencurahkan, menyiapkan berkat bagi siapa orang yang hidup rukun. Kuncinya sederhana, mau hidup rukun, maka Tuhan akan memberikan berkat. Halo, berkat yang saya sampaikan ingat ya, bukan berkat materi loh ya, bukan berkat materi saja maksudnya. Kesehatan, kedamaian, sejahtera, pikiran, ketenangan itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Yang dasarnya dari mana? Kalau mereka berkomitmen hidup bersama dengan orang-orang, hidup dengan rukun. Nah, yang kedua nanti Lukas pasal 10, 25, 37 yang menjadi bahan diskusi. Ya keras ya. Nah, di pekan kali ini saya minta tolong Regian boleh baca ya Regian. Bab ini merupakan rangkaian, boleh Regian? Bab ini merupakan rangkaian pembahasan dari pelajaran sebelumnya yang membahas mengenai multikulturalisme yang memunculkan konsep keterbukaan. Ya, next keterbukaan itu penting. Lanjut.
Keterbukaan itu penting karena di masa kini manusia tidak dapat hidup sendiri. Di sekitar kita ada teman, sahabat, dan saudara. Saudara yang berbeda bukan hanya suku dan budaya saja, tapi juga agama. Perbedaan itu tidak boleh menyebabkan perpecahan ataupun melahirkan prasangka buruk dalam diri peserta didik. Sebaliknya, perbedaan itu merupakan kesempatan bagi kita mempelajari keyakinan agama lain sehingga kita dapat menghargainya. Oleh karena itu, pada pembahasan ini, kamu akan belajar mengenai hidup bersama orang yang berbeda iman sebagai bagian dari sikap nilai multikultur dari lagu kerukunan. Makasih ya Regian ya, sudah membaca buat kita semua. Jadi ingat ya, keterbukaan itu penting. Kepada siapa? Kepada kamu, Pak Anung sendiri secara pribadi juga sama. Ini penting nih. Karena kenapa? Kita akan melihat ternyata dalam keterbukaan itu, kemajemukan kita hidup bersama-sama dalam perbedaan itu merupakan kesempatan buat kita untuk mempelajari keyakinan agama lain. Nah, ini ya kelas ya, lihat kerukunan antar umat beragama. Kita dengarkan lagunya di sana. Ya, oke. Saya rasa kalian belum pernah dengar. Kita simak. Boleh nyanyi ya? Gak apa-apa ya? Yang suaranya bagus boleh. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika. Tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan, surga neraka urusan Tuhan. Simak dulu ya, lebih baik nanti kita boleh nyanyi. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berdekat hidup bangsa. Oke ya, sama-sama ya, gak apa-apa ya, kita sambil nyanyi biar dihayati. Karena ada makna-makna mendalam di sini. Kita hidup bersama Pak Bunda ya. Ajaran agama Islam, teman-teman kita, agama Kristen, bagian dari kita yang Katolik, Buddha, sama-sama. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika. Tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan, surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka dan tenteraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman
Pancasila berkati Tuhan. Pancasila jasa negara, masakan hidup bangsa. Damailah negeriku, Indonesia Jaya. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sahabat pengertian. Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan di sana lintas agama, di taman hati yang indah. Pancasila berkati bangsa. Pancasila berkati bangsa. Oke, jadi apa yang menjadi berkat hidup bangsa? Kita tahu ya, Kristen, Islam, Konghucu, Buddha, Hindu. Ya. Kalau kita lihat populasi agamanya, nanti kamu akan bisa memberikan jawaban. Baiklah. Nah, kalian punya lembar kerja peserta didik, kita perhatikan dulu semuanya. Ya, kita sudah kepak-kepak ya bagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nah, tidak lanjuti pertemuan kemarin. Jadi kamu perhatikan di dalam kegiatan 1 ini curahan pendapat. Nah, curahan pendapat ini saya minta tolong kepada kamu memberikan analisa jawaban kamu sesuai dengan apa yang kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Silakan. Mungkin bisa tempat duduknya berbeda dari ini, boleh lah ya. 3 menit cukup ya untuk menganalisa apa yang kamu dapat kelas dari melihat, menyaksikan, menyimak lagu kerukunan antar umat beragama. Nomor 1, apa makna video keberagaman agama Indonesia? Menurutmu jelaskan apa yang menjadi utama menciptakan kedamaian. Nah, sebut saja ya. Nomor 1. Ya. Oke, nanti saya akan minta perwakilan dari kelompoknya 1 orang untuk bisa memberikan komentar. Oke, silakan. Ya. Terus nomor 2, mengungkapkan pendapat. Nah, khusus yang mengungkapkan pendapat ini cukuplah ya 1 orang cowok atau orang cewek ya. Bagaimana kamu bangga menjadi bagian dari ini? Oke, ya. Oke. Next, waktu tinggal 2 menit untuk memberikan jawaban. Analisa saja ya, jadi tidak ada keharusan Pak textbook mutlak 100% tidak. Lalu cuma berharap bagaimana kamu bisa mengeksploitasi ya atau mengeksplor apa yang kamu punya. Ya, konteksnya kan pembelajaran dari multikultur rupiah. Ya, silakan. Ronald, Benisa sama Oren, sudah hampir ya, hampir. Siska, Zevanya, dikit lagi. Oke, Ferdi, hampir ya. Anda berapa? 1 pria, 3 wanita. Sudah? Kira-kira? Sudah, oke, sudah punya jawaban. Thank you, terima kasih. Ya. Ya, masih ada kesempatan kok, oke. 45 detik lagi lah ya. Tunggu jawaban. Jawaban sama. 1 orang aja nanti memberikan jawaban responnya. Baik. Ya, yang siap dulu lah ya. Ayo Mina. Boleh. Apa jawaban kamu dalam keragaman Indonesia? Apa menurut kelompok kamu? Kelompok 3. Ya, silakan. Menurut kami, makna dari video keberagaman agama di Indonesia adalah setiap agama di Indonesia mengajarkan kebaikan. Walaupun banyak perbedaan di antara masyarakat, tetapi masyarakat tetap menjadi satu kesatuan. Dan keberagaman yang ada di Indonesia justru menjadi kekayaan dan keindahan bagi bangsa Indonesia. Dan yang menjadi cara menciptakan kedamaian adalah dengan cara menghormati dan menghargai antar umat beragama. Hormati, menghargai antar umat beragama. Dan dia juga menceritakan tentang keragaman Indonesia. Oke, good answer, 1 jawaban. Yang kedua, kelompok 1 langsung ya. 1 harusnya 2 ya. Benisa ya? Oke, silakan Benisa. Apa jawaban kamu? Makna meskipun kita hidup dengan keberagaman, tetapi kita harus hidup
Thank you ya, merasa tidak perlu Pak kita menganggap agama kita sendiri paling hebat, paling benar. Oke. Kelompok 2, silakan masih di poin 1. Pendapat kamu siapa? Tadi. Ya, Pak. Makna video keberagaman Indonesia menurut kami adalah dengan berbagai macam keberagaman, kepercayaan, suku adat istiadat maupun budaya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling melengkapi, saling menghargai dalam perbedaan-perbedaan kepercayaan dan saling menciptakan kedamaian untuk satu sama lain. Ya, thank you. Terima kasih. 3 jawaban yang semuanya membangun sesuatu yang positif untuk makna keberagaman. Boleh kasih tepuk tangan dulu dah, buat teman-teman kita ya. Jadi pas yang penekanannya di mana nanti kita akan lihat dulu. Nah, muncul sekarang pertanyaan yang kedua. Tadi Pak Anu sudah sampaikan, saya sudah sampaikan bahwa di pertanyaan yang kedua ini saya cuma minta perwakilan dari kelompok. Ya, mungkin saya tunjuk aja ya. Siska dulu mewakili perempuan deh. Bagaimana Siska pendapat kamu? Akankah dirimu bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang multikultur ini? Bangga nggak pertanyaannya? Tentunya saya bangga. Alasannya? Karena di tengah keberagaman yang ada, masyarakat Indonesia tetap bisa saling menghargai dan rukun baik di sekolah maupun di sekolah dan bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Kamu berangkat dari sekolah ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, kamu lah. Bangga nggak? Pertanyaan Pak Arno. Bangga ya. Alasannya apa? Karena walaupun Indonesia itu beragam, tapi tidak membeda-bedakan dari segi etnis Ya. dan agama. Ya, tidak membeda-bedakan Pak dari suku etnis agamanya. Dia mengangkat konteksnya sekolah. Itu keberadaan kita ya. Jadi kita semuanya juga sama di tempat ini, ruangan ini juga membuktikan. Jadi kalau ditanya semuanya sepakat kelas, banggakah kita menjadi bagian dari Indonesia? Bangga. Bahkan ada yang bilang bangga banget Pak. Ya, sudah dijawab kalian ya. Nah, dari 2 jawab soal ini, coba kita akan berikan sebuah kesimpulan bersama. Kesimpulannya adalah kita diajak menyadari kelas, ya, dan menghidupi agama atau keyakinan. Tahu artinya? Kita sadar kita ini bagian dari Indonesia. Dan ingat loh, kita harus menghidupi, memiliki keyakinan yang dimiliki di bangsa Indonesia dengan keberagaman yang ada, sehingga munculkan rasa kagum, bangga serta dapat mensyukuri dan menjaganya. Terlebih dalam keragaman agama, khususnya berbicara masalah iman. Dengan siapa? Dengan yang berada di sekitar kita. Nah, kemarin sempat mungkin pertanyaan ya, kalau ada muncul pertanyaan agama di Indonesia dan sebagainya, kita akan melihat dulu. Ada berapa agama di Indonesia? 6 agama di Indonesia. Diakui semua sama pemerintah? Diakui. Terbesar apa populasinya? Dapat 2? Kristen. Siapakah Kristen itu? Protestan sama Katolik. Berapa persentase? Kemudian agama Hindu 1,1. Kemudian agama Buddha. Kemudian agama Konghucu. Dan di Indonesia ternyata masih ada agama lain yang memang secara struktur pemerintahan atau boleh dikatakan diakui pemerintah hanya 6. Tetapi agama lain di sini adalah agama kepercayaan. Kayak di Jawa mungkin dalam bahasanya ada namanya agama kejawen. Itu asli yang mereka tidak bilang agama kami kejawen. Tapi ketika ditanya tentang KTP-nya, mereka kadang-kadang mengalami kebingungan. Karena kenapa? Tidak ada terusan agama kepercayaan. Ya, oke. Tapi di Indonesia sangat diakomodir. Nah, di sini kita akan melihat balik lagi potret kehidupan masyarakat Indonesia. Ada perbedaan apa? Suku, adat, budaya, perbedaan ras, gender, perbedaan keyakinan atau agama. Titik yang kita bahas adalah ini, perbedaan iman atau keyakinan atau agama. Nah, sekarang kita masuk di dalam konteks nilai-nilai multikultur dalam konteks beragama Indonesia. Ternyata ada 5 jawaban yang kita gunakan. Bagaimana kita memahami nilai multikultur keragaman di Indonesia? Nomor 1 apa? Saling memahami. Yang kedua saling apa? Menghargai. 3 toleransi, persatuan. Yang keempat, yang kelima kerjasama. Saya dan kamu bisa menerjemahkan makna ini. Makna ketika kita memahami nilai multikultur dalam keragaman, khususnya dalam konteks kita bagian dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita lihat konsep multikultur yang ada dalam Alkitab. Alkitab kita mencatat ternyata perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, di perjanjian lama dan perjanjian baru juga menceritakan tentang apa tadi multikultur. Kita lihat dulu konteks perjanjian lama. Siapa? Bangsa Israel. Ketika kenapa mereka? Dia ketemu dengan orang-orang yang berbangsa lain di sekeliling mereka, ya, dan mereka berusaha untuk seselektif mungkin, walaupun mereka tidak selektif. Akhirnya yang terjadi, maaf,
ada penyembahan berhala. Karena kenapa? Dan dulu orang Israel, umat Israel, mereka memutuskan untuk benar-benar taat sama Tuhan, ya. Tetapi karena ada bangsa kafir dalam tanda petik ya, bangsa penyembah berhala, multikultur, pengaruhnya sedikit negatif. Jadi memang salah satu tantangan seperti itu. Itu konteks perjanjian lama yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Kemudian dalam konteks perjanjian baru, Mas. Nah, yang dilakukan, Yesus sudah ketemu dengan itu, pembajakan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku maupun ras. Dia berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultur. Bahkan kamu lihat ini sama-sama. Lukas pasal berapa? Tentang apa? Orang Samaria yang baik. Itu memberikan satu contoh perumpamaan yang Yesus katakan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat konsep perjanjian baru tentang aplikasi sendiri. Maka di sana, ya, dalam rumusan multikultur yang ada di dalam bangsa ini, nanti kita akan masukkan ke dalam sebuah sedikit kesimpulan. Kita akan lihat ya. Nah, di sini kita masuk dalam kerja kelompok kembali. Persiapkan diri Anda dalam diskusi bersama. Di sana akan melihat. Oke. Sudah pernah lihat gambar ini, Mas? Pernah lihat gambar ini? Sudah. Mungkin ada yang belum lihat. Ini tentang apa sih? Perumpamaan orang Samaria yang baik. Ingat ya? Nah, kembali lihat lembar kerja kalian. Ada pertanyaan. Ya, silahkan boleh buka diskusi. Nah, ini waktunya lebih lama, 5 menit lagi ya, untuk memberi diskusi. Ya, siapkan pertanyaan. Ada tokoh di sana katakan orang Farisi, yang kedua orang Lewi. Siapa mereka? Berikan penjelasan. Yang kedua, nanti ada muncul nih. Kesimpulan apa yang dapat kamu tadi dari bacaan di atas? Ya, boleh diperhatikan. Ya. Oke, kita berikan waktu 5 menit. Diskusi dengan waktu yang ada. Ya, kita lihat semuanya di dalam lembar kerja kalian untuk memberikan jawaban. Ya, nomor 1. Menurut kamu apakah yang menyebabkan orang korban itu harus ditolong? Kira-kira kenapa jawabannya? Oh, sebenarnya bisa kenapa? Iya, dia habis dirampok kan? Benar kan ceritanya gitu kan? Jadi wajar kalau orang seperti ini, orang yang menderita harus ditolong. Intinya gitu ya, ditolong. Tidak lihat latar belakangnya. Siapa dia? Orang Samaria. Nggak perlu lihat latar belakang. Tapi kalau ada orang luka harus ditolong. Oke, nomor 2. Nah, ini berbicara, waktu itu muncul siapa saja yang lewat. Ternyata ada orang Farisi, orang Lewi. Siapa mereka? Mungkin saya akan tunjuk lah ya. Kanela. Oh, Kanela. Oke, silakan Kanela. Orang Farisi ini adalah orang yang tahu hukum tentang Tuhan. Tapi karena ketahuan itu mereka punya kesombongan, juga menunjukkan karakter seorang Kristus dalam kehidupan mereka itu gimana. Nah, sedangkan orang Lewi ini adalah orang yang ditetapkan atau dipilih Tuhan untuk menjadi hambanya. Iya. Tetapi konteks di sini dia mau menolong nggak kan ya? Enggak. Ya, semua sepakat ya. Orang ini nggak mau menolong ya. Korbannya orang Samaria. Orang Samaria kalau kamu ingin tahu, Mas, pahami ya. Budayanya orang Yahudi dengan orang Samaria berbeda. Merasa orang Yahudi paling high class, kelasnya paling tinggi, ekonominya, secara strata sosialnya. Jadi mereka tidak mau diganggu orang lain. Pada saat ada korban seperti ini, ya orang yang korban rampok itu salah satu orang Lewi yang dituliskan di sini, orang Farisi yang punya kemampuan ilmu agama yang tinggi, ternyata tidak ada peduli. Tapi muncullah seorang sama dia. Padahal ingat loh, orang Yeriko ini adalah satu suku dengan orang Yahudi. Loh, tetapi ketika berbicara multikultur, ingat batas-batas itu semua dilawan. Jadi suku, agama, ras, etnis, gender semuanya dilawan. Ketika bicara multikultur. Nah, ini salah satu contoh yang ada. Baik, terima kasih Kanela, Loren. Kemudian nomor 2, kesimpulan apakah yang dapat kamu tarik dari bacaan di atas? Ya, siapa yang menyimpulkan ini? Bisa? Oh, Kanela juga bisa juga. Boleh Kanela. Apa yang dapat kamu simpulkan di sana? Kesimpulan yang saya dapetin sih, jika kita mengasihi orang, kita tuh nggak lihat siapa sih yang kita tolong. Yeah. Sama seperti orang Samaria, seperti yang Bapak udah sampaikan sebelumnya, kalau antara orang Samaria dan orang Yahudi itu kan terdapat perbedaan, terdapat permusuhan istilah kalau kita gampang memahaminya. Nah, seperti sebelumnya ada orang Farisi sama orang Lewi lewat, tetapi nggak dibantu nih orang Yahudi. Nah, tapi sama orang Samaria yang mereka punya permusuhan, orang Samaria menolong orang Yahudi ini, bahkan dibawa ke
penginapan dan memastikan bahwa orang Yahudi ini benar-benar sembuh gitu dari luka-luka yang ada gitu, dibalut luka-luka, sehingga kasihnya itu benar-benar nyata, sama seperti Yesus Tuhan kita. Dia menyelamatkan kita tuh nggak pandang siapa sih yang ditolong sama dia, semuanya sama diselamatin. Nah, selain itu juga saya dapat menyimpulkan bahwa orang yang benar menurut manusia secara rohani belum tentu bisa melakukan kasih. Jadi nggak semua orang bisa melakukan kasih, karena kasih emang sesulit itu untuk dilakukan. Ya, tidak gampang ya mempraktekkan kasih ya, apalagi kita berbeda boleh kasih apa dulu? Mewakili kami semua ya. Jadi tidak gampang mewakili kasih, apalagi karena kita berbeda iman tuh. Praktek ini nyata dinyatakan di sana. Ya, baik kelas. Terima kasih untuk jawaban-jawaban kalian, respon kalian. Kesimpulan kita seperti ini, 1, 2, 3 ya. Dan kalian bisa simak di sana. Sebelum masuk kesimpulan secara total, mungkin ada pertanyaan yang dimunculkan ya. Satu orang saja deh. Ya, Regian aja. Ya, Regian cukup ya. Apa Regian? Cukup sederhana aja gitu. Pada video yang sudah kita lihat barusan, terlihat setiap agama, baik agama Buddha, Konghucu atau kepercayaan lain, memiliki nilai-nilai kehidupan yang positif. Iya. Tapi apakah semua agama tersebut dapat masuk surga seperti apa yang Tuhan katakan? Wow, gimana kelas? Apakah semua agama itu bisa masuk ke surga? Tadi kalimatnya ya, hanya Tuhan yang surga dan neraka itu urusan Tuhan ya. Oke, benar ya. Ingat ya, tetapi ingat loh, hello kelas, iman kita adalah di dalam Tuhan Yesus. Jadi yang Pak Anu tekankan, terima kasih Regian. Ya kalau dalam teks lagu tadi memang urusan Tuhan. Jadi bagaimana iman kamu, bagaimana kemampuan kamu berkomunikasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, itu berhubungan dengan iman. Karena kita pelajaran agama Kristen, penekanan yang kuat adalah iman kita kepada Kristus yang menjamin dan pasti masuk surga. Ya, itu nilai multikulturalisme. Makasih ya Regian ya. Thank you. Yang kedua, Siska juga mau tanya kan? Ya, boleh Siska, cepat ya. Boleh. Kenapa? Berdasarkan lagu tadi juga Pak. Kenapa? Bagaimana cara mengatasi jika misalnya terjadi konflik nih mengenai agama juga, sedangkan pemikiran kita pasti orang itu berbeda-beda. Bagaimana kelas? Ada yang bisa bantu saya untuk memberikan jawaban ketika ada konflik ya? Iya. Bagaimana berbeda? Apa sih Mas? Kamu tahu kan poin-poin tadi? Saling menghargai, saling toleransi, solidaritas, tenggang rasa, betul kan? Ada berapa poin tadi? 5 atau 6 poin yang muncul di sana kan? Dengan tujuan apa Mas? Untuk kamu bisa memahaminya. Jadi ketika ya kamu jawab langsung ya, Francisca. Ketika terjadi konflik seperti itu, tolong kembalikan kepada pribadi kita. Kalau agama Kristen mengajarkan kasih. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan berbenturan dengan kita, munculkan identitas kasih kita. Di dalam kasih itu ada maaf, betul kan? Di dalam kasih itu ada kesabaran, di dalam kasih itu ada pengampunan. Jadi kalau bisa kamu praktekkan. Nah, ketika kamu bisa mempraktekkan ini secara otomatis, ya, maka konflik-konflik persoalan yang kita lalui itu akan berlalu dengan ya, itu ya jawaban Pak sebenarnya ya. Nah, penekanannya di sini kelas. Ada satu firman Tuhan yang muncul. Hukum apa ini? Hukum kasih. Kasih apa ini? Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah. Itu salah satu ya jawaban bagaimana kita mempraktekkan kasih apabila terjadi konflik persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, itu yang Francisca Regian sudah memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan cukup buat kita ya. Nah, sebelum masuk di dalam pembelajaran berikutnya di minggu depan, ini ada tugas-tugas yang tentunya kamu nanti bisa akses, saya akan kirim ya kepada kalian pelajari saja di sana, dan kita lihat pada pembelajaran berikutnya kita juga masih ketemu dengan pertemuan kelompok, kerja, diskusi, pemahaman nilai dan termasuk Quran ya. Itu oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan bersama-sama kita ya dari 1, 2, 3 saya ingin tekankan kepada kita nomor 3. Kita baca sama-sama Mas. Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus merupakan acuan untuk membuka diri terhadap mereka yang berbeda. Ya, itu kunci. Ya, terima kasih ya untuk siang hari ini, untuk waktunya, dan kita mengakhiri kelas kita. Ya, kita akan mengakhiri dalam doa bersama-sama. Mari kita bagi diri bersama-sama, mengucapkan kepada Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Ya, baik kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk siang hari ini. Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada kami, membukakan, meningkatkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami boleh belajar firman-Mu, dan kami juga menerima yang terbaik dari Tuhan. Ketika kita bicara, ketika kami berbicara masalah perbedaan iman, perbedaan keyakinan, dan kami hidup beragama. Kami percaya Tuhan Yesus memampukan kami dimanapun kami berada, dalam lingkungan kami, dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, untuk kami bertumbuh iman kami di dalam Engkau, sehingga kehidupan multikultur kami untuk melihat orang-orang di kanan kiri kami dengan kasih dari Tuhan itu benar-benar nyata. Terima kasih untuk pembelajaran ini. Pertemukan kami untuk pembelajaran yang berikutnya di dalam tangan kuasa-Mu, dalam penyertaan kami berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengakhiri kelas kami. Haleluya. Terima kasih ya. Selamat siang, tepuk tangan buat kita semuanya.